I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates Toby. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat teman-teman semua yang baru mampir, gua saranin buat lihat video gua sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Yuki dan Laples pun mulai bersiap saat itu. Sylvia pun kemudian bertanya apakah Yuki juga bisa melepaskan kendali Mikhail kepada Leon. Namun Yuki berkata bahwa dirinya tidak bisa melepaskannya saat ini. Dan karena itu Sylvia pun terus melanjutkan pertarungan pedangnya melawan Leon. Sedangkan Yuki mulai fokus pada Veldue. Mungkin kalian bakal bertanya-tanya, kenapa Yuki nggak bisa ngelepasi dominasi dari Leon? Hal ini karena Yuki saat ini baru aja mengambil kendali Mikhail dari Kazarim. Jadi mustahil Yuki bisa mengambil skill lain jika skill sebelumnya belum selesai dianalisanya. Bahkan ada sedikit perbedaan yang terletak pada situasi yang berbeda. Yang pertama, ada skill yang sudah ada sejak awal, dan yang kedua ada skill yang diberikan oleh Mikhail. Nah, untuk kasus Kazarim, ini merupakan skill yang diberikan Mikhail kepada Kazarim. Dan jadi karena itu, kendalinya bakalan mudah untuk dicuri. Namun, dalam kasus Leon, itu merupakan skill yang memang sudah ada sejak awal. Jadi kemungkinan besar, Yuki nggak bakal bisa ngelepasi dominasi dari Leon. Sekalipun Yuki dalam kondisi yang sempurna. Dari sini kita tahu, berarti masih lebih mantap skillnya Rimuru. Jangankan buat ngelepasi dominasi dari Leon, bahkan Rimuru aja mampu buat ngorbani skill seri Malaikat Raphael sama skill seri Iblis Beelzebub yang sudah ada sejak awal. Dan gak cuma itu, bahkan meskipun skillnya udah dikorbani Rimuru, Rimuru tetap bisa gunai skill itu karena udah ada di dalam skill ultimate-nya yang baru. Dan pada titik inilah Veldue pun kemudian tertawa. Dan saat itu sesuatu di luar perkiraan Yuki telah terjadi. Tepat saat Veldue berkata, "Bangunlah jahil dan bunuh anak itu." Tiba-tiba tubuh Yuki langsung ditusuk oleh Footman. Kazarim pun berteriak dan berkata apa yang sedang Footman lakukan. Namun Footman berkata, "Diam Kazarim, kau telah membuang segalanya yang telah aku berikan kepadamu." Setelah tubuh Yuki ditusuk, dia juga menendang Yuki dengan kekuatannya. Bahkan tendangan itu memiliki kekuatan penghancur untuk melumpuhkan Yuki. Laples pun kemudian berkata, "Siapa kau sebenarnya?" Ternyata dia memang bukan lagi Footman. Dirinya adalah Great Magician terhebat yang seharusnya sudah tiada, yang bernama Jahil. Sambil bertarung dengan Leon, Sylvia pun kaget setelah tahu bahwa itu adalah Jahil. Ini membuat Kazarim juga merasa takut. Bahkan Sylvia juga mulai gelisah. Ternyata Kazarim merupakan putri dari Zahil. Dan kebangkitan Jahil adalah hal yang sangat berbahaya. Lantas kenapa Jahil bisa ada di tubuh Footman? Dan jawabannya, saat dulunya Milim pernah mengamuk di sebuah negeri, Veldue ternyata mencari Jahil. Dan ditemukanlah Jahil yang sudah tidak memiliki tubuh fisik. Veldue pun kemudian melindungi Jahil. Hal itu membuat jiwa Jahil masih bisa dibangkitkan. Cerita pun kemudian berlanjut saat Lenan Kondo mengendalikan Clement dulunya. Dan disitulah Veldue mulai menanamkan jiwa Jahil ke dalam tubuh Footman. Ini karena Footman memiliki kecerdasan yang lemah. Jadi Veldue pun berpikir bahwa Jahil mungkin bisa mengambil alih tubuh dari Footman. Dan ternyata rencananya kini telah berhasil. Ini juga berkat bantuan Seraphim yang dimasukkan ke dalam jiwa Footman. Nah, singkat cerita, saat itu Veldue pun memerintahkan Jahil untuk segera memusnahkan Yuki dan timnya. Ternyata saat Seraphim diberikan, Mikhail juga telah memberi skill Kariti King Raguel kepada Jahil. Jahil pun merasa sangat bahagia dan mulai mengamuk. Saat itu tubuh Footman yang Jahil kendalikan sudah diselimuti api. Jahil pun kemudian melepaskan kekuatan ganasnya. Kazarim pun berteriak, "Footman,
kembalikan Footmanku. Tangisan dari Kazarim menambah kesenangan buat Jahil. Dia pun kemudian berkata, ini terjadi karena kau sangat lemah. Jahil pun langsung melemparkan bola api ke arah Kazarim. Namun saat itu, Laplace mencoba menangkis serangan itu dengan peluru sihirnya. Namun sayangnya tidak cukup untuk menghentikan serangan dari Jahil. Namun di saat yang sama, Yuki yang sudah sangat sekarat kemudian berdiri dan memblokir bola api itu dengan anti-skill miliknya. Dan di sini Yuki pun menyadari bahwa kekuatan Jahil 10 kali lebih besar dari kekuatan Laplace. Bahkan jika dibandingkan dengan Yuki sendiri, dia masih memiliki 5 kali lebih besar dari kekuatan Yuki. Karena pernyataan di sini tuh rada aneh, jadi bakal gua jelasin sedikit. Maksudnya di sini mungkin bukan dari segi eksistensi poin, karena eksistensi poin Yuki aja ada 88 juta. Jadi sangat tidak logis menurut gua. Tapi ini tuh ditujukan untuk daya kehancuran dari kekuatan Jahil. Dampaknya 5 kali lebih hebat daripada kekuatan Yuki. Dan seperti yang gua bilang, di sini pun kemudian ditampilkan jumlah eksistensi poin dari Jahil ternyata menyentuh angka 14 juta. Melihat keadaan di sekitar, Yuki pun merasa bahwa dia telah kalah sejak Jahil ada di tubuh Footman. Dan disinilah Yuki mulai teringat dengan Rimuru. Rimuru adalah sosok yang tidak akan pernah menyerah. Meski Rimuru selalu menghalangi jalannya, namun di lubuk hati Yuki, dia tertawa melihat kebaikan hati dan impian Rimuru. Bahkan Laplace pun saat itu juga berbicara, Rimuru memang sosok yang aneh. Yuki pun yakin Rimuru pasti akan datang untuk membantu mereka, karena memang itulah sifat Rimuru. Yuki pun kemudian tersenyum tanpa rasa takut. Begitu juga Laplace, dan tujuan mereka kali ini akan mengulur waktu sampai Rimuru datang. Kazarim dan Tiar juga mulai bangkit dan percaya Rimuru pasti akan datang. Pertempuran pun menjadi semakin sengit. Meski mereka menang dari segi jumlah, tapi Jahil masih jauh lebih unggul. Ini karena keadaan Yuki saat ini sangat parah. Kekuatan mereka pun terus-terusan saling berbenturan. Bahkan Laplace dan yang lainnya sampai mengerahkan segalanya. Di sini Sylvia tuh sempat kagum sama Rimuru. Bahkan saat Rimuru tidak ada di sini, Rimuru masih menjadi harapan semua orang. Di saat itu, Sylvia juga menghadapi tebasan tingkat tinggi dari Leon. Namun Sylvia berhasil menghindari tebasan itu dengan sebuah jentikan. Dan scene lain juga menampilkan bahwa Jahil terus menggunakan tubuhnya sebagai senjata untuk menyerang Yuki. Bahkan serangan combo dari Yuki, Laplace dan Tiar mampu dipatahkan dengan mudah oleh sosok Jahil. Hal ini membuat mereka bertiga kewalahan. Kazarim yang melihat itu sangat marah dan kemudian mengaktifkan sihirnya. Tetapi sangat disayangkan, sihirnya tidak ada apa-apanya di hadapan sosok Jahil. Jahil pun kemudian menghantamkan tubuh Kazarim dan juga memadatkan kekuatannya tepat di satu titik. Akibatnya, hal itu menciptakan kekuatan penghancur yang bahkan sudah melampaui kekuatan sihir nuklir. Yuki mencoba bertahan dengan skill Greedy King Mammon, tapi energinya sudah hampir habis. Skill unik Skimmer dari Kazarim adalah harapan yang terakhir. Serangan Jahil pun kemudian dilepaskan saat itu. Energi kehancuran murni langsung melenyapkan pertahanan yang diciptakan oleh Kazarim. Dan di sini Laplace pun menampilkan sesuatu yang mengejutkan. Saat topeng Laplace hancur, membuat Sylvia akhirnya tahu bahwa Laplace adalah suaminya yang sudah tiada. Sylvia pun berteriak, "Lari Sarion!" Karena emang dulunya Laplace itu adalah sosok yang bernama Sarion Grimwald. Tapi emang Laplace gak punya ingatan tentang kehidupan lamanya. Namun sangat disayangkan, teriakan Sylvia sudah sangat terlambat. Kilatan itu juga sudah meledak. Kastil Leon bahkan hancur berkeping-keping, dan bola api besar mulai mengamuk menyambar gelombang panas. Yuki sangat putus asa. Dengan keadaan yang sudah sangat parah, Yuki pun kemudian berkata kepada semua rekannya, "Maaf teman-teman, aku tidak melakukan pekerjaanku dengan baik. Aku minta maaf atas kekacauan yang aku berikan pada kalian." Namun Laplace berkata, "Ini bukan hanya kesalahanmu bos, tapi kegagalanku." Kazarim juga sangat merasa bersalah karena pernah terobsesi dengan Leon.
Karena hal seperti ini tidak mungkin akan terjadi jika Kazarim melupakan dendamnya. Tiar pun kemudian berbicara kepada Kazarim untuk menghibur Kazarim dan akan menemaninya sampai titik darah penghabisan. Sylvia pun kemudian datang menghampiri Laples dan berteriak Sarion. Dan Laples pun kemudian berkata, "Begitu ya, jadi namaku adalah Sarion." Ingatan kehidupan lama Laples juga telah kembali. Dia pun melihat Sylvia, istri tercintanya, selamat dari insiden di masa lalu. Namun sudah lebih dari 2000 tahun sejak Sarion Grimwald mati dan telah dilahirkan kembali sebagai Laples. Saat itu, Jail pun berkata akan menghancurkan jiwa mereka semua dan menghapus mereka dari muka bumi. Namun, senyuman di wajah Yuki dan teman-temannya tidak hilang. Kilatan cahaya untuk membunuh mereka semua juga telah dilepaskan oleh Jahil. Namun sayangnya, volume 18 ditutup sampai di sini dan sangat disayangkan. Volume 19-nya itu belum rilis sampai sekarang. Jadi kita nggak bisa ngelanjutin alur ceritanya kali ini. Dan untuk volume 19 kapan rilis, gua juga belum tahu. Tapi kalau kita lihat dari jeda volume yang lalu-lalu, mungkin bulan September ini bakal muncul volume 19. Tapi gua nggak bisa mastiin juga. Nah, jadi karena pembahasan alurnya udah habis, next kita bakal bahas apa? Masih banyak kok pembahasan kita tentang Tensura. Karena selama ini, kita tuh cuma fokus ke alur light novelnya aja. Jadi masih banyak yang belum kita bahas. Bahkan volume 17-nya belum kita bahas. Karena lanjutan volume 16 sebelumnya itu ada di volume 18. Makanya kemarin kita masih fokus ke alurnya aja. Jadi saat ini kan berhubung volume 19 belum ada, kita punya banyak waktu senggang buat ngebahas volume 17 dan pembahasan teori Tensura yang lainnya. Dan kalau emang kita kehabisan materi sebelum volume 19 rilis, kalian juga udah banyak nyarani ke gua beberapa light novel lain yang juga nggak kalah epicnya. Nah, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan volume kali ini. Makasih banyak buat kalian semua yang selalu stay luangin waktu buat nonton video gua. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you! I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.